Konnichiwa, apa kabar? Semoga minasang dimanapun berada tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi di LDD, sebuah acara yang dibuat untuk memperkenalkan anggota KIFAM secara bergiliran satu persatu. Tim Kijang yang bertugas pada kesempatan kali ini ada saya, Yati Hasta, sebagai host, dan di balik layar ada Esti Sang, IT kita. Pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat KIFAM yang tinggal di Bali, berdomisili di Bali. Beliau adalah seorang juru terjemah, juru bahasa, pembuat takarir, pencatat transkripsi, dan juga pengajar bahasa Jepang tentunya. Dengan slogan berani menjadi penerjemah, berani belajar seumur hidup, tak heran jika beliau bisa menjalani berbagai profesi. Kita tak akan berbasa-basi panjang lebar, jadi segera kita panggil saja Fitria Yuanita Sang. Hai, doso Fitria Sang. Halo Fitria Sang. Ya. Iya, Fitria Sang, silakan menyapa teman-teman di kesempatan sore ini. Hai KIFAM semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Yati, apa kabar? Hai Fitria Sang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's wonderful to having you here di kesempatan ini, Fitria Sang, di sore yang nggak panas juga nggak hujan, alhamdulillah. Kalau hujan bahaya sinyalnya ini soalnya. Pertama Fitria Sang, mungkin boleh perkenalan diri ya, Fitria Sang. Mungkin berasal dari mana, kenapa di Bali, kenapa belajar bahasa Jepang, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yati atas waktunya dan KIFAM semua. Terima kasih sudah mengizinkan saya share beberapa hal di sini di LDD. Perkenalkan, nama saya Fitria Yuanita. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur. Semenjak lulus SMA tahun 1999, saya pindah ke Bali untuk bekerja sekaligus kuliah. Nah, awalnya itu saya di Bali itu kuliah di sastra Inggris di sebuah universitas di Bali. Nah, kemudian tanpa sengaja, ini saya cerita tentang pertemuan saya dengan bahasa Jepang nih selanjutnya. Nah, waktu semester terakhir di sastra Jepang itu, saya tidak sengaja melihat poster. Poster itu kalau nggak salah tentang pidato bahasa Jepang, lomba pidato bahasa Jepang. Okay. Nah, karena selama saya di Bali, saya kuliah sambil bekerja di Kuta, itu saya sering bertemu dengan orang Jepang. Setidaknya saya sedikitlah bisa bicara bahasa Jepang. Dan di kampus saya juga itu ada teman saya orang Jepang yang kuliah di sastra Inggris. Nah, saya memberanikan diri nih Mbak Yati untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Nah, waktu itu saya membuat naskahnya dalam bahasa Indonesia dan dibantu teman saya itu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nah, terjemahan itulah yang akhirnya saya hafalkan untuk sebagai modal saya untuk lomba pidato. Saat hari H lomba pidato, wow, itu ternyata lomba seprovinsi Bali pidatonya Mbak Yati. Banyak dari berbagai macam universitas, dipanggillah satu-satu dan semua bagus-bagus sekali bahasa Jepangnya. Giliran saya dipanggil ke depan, kemudian pidatonya lancar. Kenapa? Karena sudah menghafal ya. Tetapi giliran sesi tanya jawab, saya sama sekali tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan dari juri. Saya menunduk malu sekali Mbak Yati. Aduh, gitu kan, malu sekali. Akhirnya saya disapa oleh salah satu dosen dari kampus yang menyelenggarakan lomba pidato tersebut. Nah, Endi, kamu
kuliah di mana?" katanya. "Kok ikut lomba pidato bahasa Jepang?" katanya. Saya kuliah di ini sastra Jepang Pak di Warma Dewa," saya bilang begitu kan. Sastra Inggris karena? Ya, sastra Inggris gitu kan. Dia bilang, "Bahasa Jepangnya bagus loh," katanya. Ya, lumayanlah sedikit mengademkan perasaan saya, hati saya ya waktu itu ya. Oke. Jepangnya bagus loh, kalau bisa nanti dilanjutkan nih, kuliah lagi, katanya dia bilang begitu kan. Akhirnya Mbak Yati, dendam saya besar sekali terhadap bahasa Jepang, maksudnya aku harus bisa bahasa Jepang nih, gitu kan. Akhirnya setelah saya lulus S1 sastra Inggris, saya memberanikan diri masuk kembali kuliah di sastra Jepang. Begitu kisahnya. Oh, menarik sekali. Biasanya kan orang belajar bahasa Jepang itu karena cinta, entah karena cinta anime, manga, atau apa ya. Tetapi kalau ini berawal dari dendam. Tapi tidak apa-apa, karena kan dendam positif itu boleh. Ya, kalau bisa dibilang dendam membawa berkah, Mbak. Alhamdulillah. Kifal yang ingin bertanya, dipersilahkan seperti biasa untuk menuliskan apa yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan pick up dan Fitriasang akan menjawab pertanyaan dari Minasang. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang Hongyaku ya. Topik kita sekarang Hongyaku dulu deh. Nah, mungkin Fitriasang bisa cerita nih awal mulanya menerjemahkan kayak gitu ya. Oke. Awal mulanya menerjemahkan saya itu dulu diminta bantuan oleh teman saya untuk menerjemahkan menu restoran, Mbak. Jadi menu restoran dia kebetulan mendirikan restoran baru, nggak besar sih. Cuman menunya itu ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Akhirnya saya memberanikan diri menerjemahkan bahasa Jepang. Kalau menu kan lumayan agak gampang sih Mbak sebetulnya menerjemahkannya, karena kalau tidak ada padanan kata yang sama atau tidak ada bahan-bahan tersebut atau masakan tersebut di Jepang, otomatis kita bisa menulisnya dengan hiragana, dengan katakana kan sebagai gairaigo. Jadi lumayan lancar waktu itu menerjemahkannya. Jadi itu pertama kali saya menerjemahkan Mbak, dan itu pun tidak berbayar sih sebetulnya, hanya membantu teman saja. Berawal dari membantu teman menerjemahkan, tapi ya belum berprofesi sebagai juru terjemah ya. Kemudian hasilnya diterima dan kemudian ada rasa pede begitu kali ya? Iya sih, rasa pedenya sebetulnya sih bukan apa ya Mbak sih, cuman karena katanya ownernya tersebut, dia bilang bahwasanya banyak tamu Jepang yang mengerti apa yang saya terjemahkan. Jadi dia bilang begitu sama saya. Jadi dari apa yang dia bilang kepada saya membuat saya, oh ternyata saya bisa ya menerjemahkan gitu Mbak. Betul ya. Jadi karena memang istilahnya apa yang diterjemahkan itu bisa diterima, artinya bisa dimengerti. Timbullah rasa pede itu gitu ya. Itu awal Fitriasang nerjemahin, tetapi posisinya memang belum menjadi seorang juru terjemah atau hongyakusa, masih membantu teman. Nah, setelah itu Fitriasang dari hari itu hingga menjadi juru terjemah yang profesional, artinya yang berbayar atau dibayar, itu gimana ceritanya setelah itu? Sebetulnya sebelum memberanikan diri untuk menjadi penerjemah, saya usahakan banyak belajar Mbak. Belajar maksudnya, bahasa Jepang itu seperti ini, ungkapan bahasa Jepang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, saat itu datanglah permintaan dari teman, kebetulan ada manajer hotel gitu kan. Teman itu ingin menerjemahkan website hotel gitu kan. Nah, saya memberanikan diri Mbak, website hotel kebetulan kalau website hotel dimanapun saya kira mungkin bahasanya yang dipakai bahasa Inggris ya Mbak ya, tidak memakai bahasa Indonesia. Karena mungkin basic saya pernah belajar bahasa Inggris, jadi saya memberanikan diri untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang waktu itu. Tentu saja awalnya sangat tidak mudah Mbak. Saya banyak sekali mencari referensi-referensi yang sengaja saya gali dari berbagai macam aspek gitu kan.
ada yang dari Google, ada yang saya melihat benar-benar website hotel yang di Jepang, oh kata-katanya seperti ini atau seperti apa. Jadi banyak waktu itu saya belajar di internet, Mbak. Sehingga seperti kita ketahui kan kalau bahasa hotel itu kan bahasanya sangat apa? Seperti orang jatuh cinta ya, bahkan ya. Kalau untuk iya. Menyatakan indah itu sangat panjang sekali, padahal yang ingin disampaikan adalah indah. Tapi apa namanya, kesuksesan seorang penerjemah itulah yang harus membawa ruh tersebut ke bahasa sumbernya, ke bahasa targetnya nanti. Jadi itu yang saya usahakan waktu itu. Dan waktu itu saya memang benar-benar belajar banyak waktu itu, Mbak. Berarti memang keberhasilan dalam menerjemahkan itu tergantung dari bisa tidaknya seorang penerjemah membawa ruh dari bahasa sasaran, dan ruh yang sama harus dibawa ke bahasa kebalik ya. Jadi keberhasilan seorang penerjemah itu tergantung dia bisa atau tidak untuk mentransfer ruh dari bahasa sumber ke sasaran. Kira-kira begitu kali ya? Ya, seperti itu Mbak, saya kira. Oke, berbeda dengan penerjemah in-house yang harus siap suruh nerjemahin apa aja harus bisa. Kalau freelance itu kan bisa pilih kayak gitu ya, bisa menolak jika misalnya topiknya tidak sesuai atau merasa tidak sanggup dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi freelance memang punya semacam kebebasan untuk mengambil job ini atau tidak kayak gitu ya. Nah, tentu saja freelance yang siap mengambil job apa saja itu yang kemungkinan dalam tanda petik bisa dapat peluang lebih banyak kayak gitu ya. Nah, Fitriasang sebagai seorang freelance itu untuk Hongyaku topik-topik atau bidang apa saja yang pernah digarap selain website dan menu tersebut? Topik-topik apa saja ya Mbak ya? Mungkin topik-topiknya adalah ya website hotel, restoran, terus habis itu saya pernah menerjemahkan website apa ya, agen pariwisata juga pernah. Terus habis itu untuk legal hukum saya juga pernah Mbak untuk pledoi, terus seperti KK, akte kelahiran dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti yang pernah diterjemahkan Fitriasang itu ada yang bahasa lugas kayak resmi ya, dokumen resmi, ada juga yang membutuhkan kreativitas seperti tadi yang website perhotelan gitu ya. Nah, di antara topik-topik atau bidang tersebut yang paling memacu adrenalinnya Fitriasang itu apa selama ini? Yang paling memacu adrenalin ya Mbak ya, saya kira sih semuanya Mbak yang memacu adrenalin, cuman ada tingkatannya. Kalau untuk hotel itu adrenalinnya itu lebih kesenang Mbak. Kesenang dalam artian oh ternyata begini ya bahasanya. Ternyata begini ya bahasanya, oh begini. Jadi itu lebih ke arah memacu rasa senang sih. Tapi kalau menerjemahkan dokumen yang resmi, itu biasanya lebih kepada harus menyampaikan sesuatu itu dengan tingkat kebenaran yang akurat, Mbak. Itu yang maksudnya membuat kita itu benar-benar bukan was-was sih, benar-benar harus serius sebetulnya serius dalam mengejarkan setiap terjemahan. Cuman ini lebih diseriusnya itu adalah pemilihan diksinya memang harus tepat, pemilihan diksinya juga harus sesuai dengan target language-nya, bahasa sasarannya, apakah memakai istilah hukum ini gitu kan. Jadi itu yang lebih kita harus tepat istilahnya seperti itu. Jadi untuk dokumen resmi legal itu mementingkan akurasi ya. Jadi ya pokoknya number one gitulah akurasi istilahnya gitu ya. Kalau kreativitas kayak gitu karena itu namanya kreativitas lebih menyenangkan sifatnya kayak gitu. Jadi kita jadi lebih senangnya karena kita bebas berkreativitas kayak gitu ya. Tapi tentu tetap ada rambu-rambunya begitu ya Fitriasang. Betul. Nah kalau dalam Hongyaku ini
tantangannya yang paling paling dirasakan oleh Fitriasang itu apa? Honyaku ya Mbak ya. Tantangan yang paling saya rasakan itu sebetulnya kalau ke dalam sasarannya ke bahasa non ibu Mbak. Oke, berarti ke Jepang ya? Betul. Kalau sasarannya ke bahasa ibu, saya masih bisa mengatasi mengatasi ketegangan-ketegangan. Tapi kalau seandainya ke bahasa non ibu, istilahnya bahasa asing, itu saya lebih kepada harus banyak-banyak mencari referensi Mbak, bahasa yang tepat, terus habis itu grammarnya yang harus memang benar-benar tepat sehingga orang yang membaca tidak merasa aneh. Oh, ini kok kayak bahasa Jepang tapi berasanya bahasa asing. Nanti begitu nanti terjemahannya, Mbak. Oleh karena itu, saya biasakan kalau menerjemahkan ke dalam bahasa asing, non bahasa ibu, saya biasanya menggandeng proofreader, Mbak. Nah, proofreader ini pun kalau bisa saya menggandeng proofreader yang memang native speaker. Sehingga native speaker sebagai proofreader bisa aware terhadap, oh ini rasanya kurang normal dalam bahasa sasaran gitu kan. Sehingga saya tahu, oh di sini salahnya, oh di sini benarnya. Tapi tidak berhenti di proofreader aja, Mbak. Setelah di proofreader, saya baca ulang lagi. Kalau seandainya ada perbaikan, saya baca ulang lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan terjemahannya gitu Mbak. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya komunikasikan lagi dengan proofreadernya. Kayaknya bukan begini deh rasanya gitu kan. Jadi diskusi nanti hasilnya sehingga lebih mendekati kesempurnaan. Itu kan yang dicari sih sebetulnya Mbak. Tidak setiap penerjemahan itu tidak bisa sempurna. 100% menerjemahkan dengan sempurna itu tidak bisa Pak, Mbak. Tetapi setidaknya mendekatilah. Itu yang mungkin saya usahakan sebagai penerjemah. Berarti sharing profit ya sama proofreader. Tapi tergantung klien Mbak. Kalau klien dari awal saya bilang bahwasanya saya ada proofreader, saya cas segini, berarti itu tidak sharing profit Mbak. Jadi proofreader ada bagian sendiri, saya ada WG-an sendiri begitu. Oke, begitu. Nah, tadi Fitriasang bicara tentang klien. Kalau Fitriasang cara mendapatkan klien itu bagaimana? Apakah mendaftarkan diri lewat platform kayak gitu? Sebetulnya kalau untuk mendapatkan klien, Mbak? Saya di sini ada grup juga untuk penerjemah bahasa Jepang, gitu kan. Jadi ada beberapa yang didapat dari teman, gitu kan. Kalau teman tidak bisa, Fitrisang hari ini saya tidak bisa, begitu kan, untuk mengerjakan ini karena ada deadline yang lain. Saya juga sebagai penggantinya, begitu juga teman saya. Nah selain itu ada saya punya grup tersendiri, mempunyai website sendiri untuk penjualan penerjemahan Mbak, jasa penerjemahan gitu kan. Di situ ada pasangan bahasa Indonesia Inggris, tulis Indonesia Prancis sama Indonesia Jepang. Nah, ada beberapa yang didapat dari teman-teman tersebut. Cuman seandainya saya yang Mbak yang menerjemahkan gitu kan Mbak. Terus habis itu klien mempunyai nomor telepon saya. Ibaratnya hotel nih, manajer hotel nih. Nah, ketika ada teman manajer hotel membutuhkan hal yang sama, kemungkinan klien tersebut akan memberikan nomor saya kepada temannya tersebut. Jadi bisa yang seperti itu. Terus salah satunya juga saya menaruh profil saya di agensi di Jepang, Mbak. Jadi ada agensi namanya Cross Index, saya salah satu penerjemah di sana. Jadi saya juga pernah mendapatkan dari sana. Oke, berarti memang ada berbagai media ya, ada website, ada mendaftar di ke agensi, ada juga referral, jadi saling memperkenalkan gitu ya antara Fitriasang dengan teman, baik teman di grup maupun ya networking yang lain kayak gitu ya. Betul.
Oke, mungkin untuk topik Hongyaku sementara kita sudahi dulu. Kita akan beralih ke Suyaku kayak gitu ya. Sambil menunggu, mungkin teman-teman Kifam ada yang bertanya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Kita akan tunggu pertanyaan dari teman-teman. Nah, tentang Suyaku, seperti yang awal-awal kita selalu tanya awal mulanya. Awal mula jadi Suyaku itu bagaimana, Fitriasang? Awal mula Suyaku itu lama setelah menjadi penerjemah, Mbak. Jadi saya sekitar 3 tahun atau 4 tahun menjadi penerjemah, baru memberanikan diri menjadi juru bahasa. Waktu itu pertama kali saya mendapatkan job juru bahasa itu untuk business meeting, Mbak. Business meeting waktu itu ada owner Jepang yang ingin melakukan business meeting dengan perusahaan di Bali tentang aksesoris yang terbuat dari perak dan lain sebagainya. Jadi itu pertama kali saya mendapatkan pekerjaan juru bahasa. Selain aksesoris, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan di bidang apa saja yang pernah Fitriasang terima? Oke, untuk juru bahasa itu saya pernah seperti itu business meeting, Mbak. Jadi business meeting ada yang untuk wedding organizer, terus ada yang untuk hotel juga, terus ada yang GCM project juga untuk joint trading mechanism, jadi antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Selain itu di konferensi saya beberapa kali dapat job juru bahasa. Terus launching produk dari beberapa perusahaan yang launchingnya ada di Bali, sehingga butuh penerjemah juru bahasa Jepang juga waktu itu. Selain itu untuk juru bahasa hukum juga saya pernah di BAP dan di pengadilan. Oke, jadi yang kayaknya berat kayak gitu ya, pengadilan itu kan, aduh dengernya aja mungkin ngeri kayak gitu ya. Tapi ada juga yang dari pariwisata kayak gitu ya, mungkin lebih menyenangkan istilahnya kayak gitu ya. Kayaknya, kan saya nggak tahu ya. Nah, kemudian ada juga konferensi. Biasanya kan di Bali kan banyak konferensi gitu ya. Itu juga lumayan berat sepertinya. Nah, kalau bagi Fitriasang itu yang rasanya kok paling berat yang pernah diterima itu apa? Kalau yang paling berat itu konferensi sih, Mbak, yang paling berat. Biasanya kalau konferensi itu 3 bulan sebelumnya itu udah di-share materinya. Waktu itu saya dapatnya begitu, Mbak. Jadi 3 bulan sebelumnya udah di-share materinya kepada saya, itu dalam bahasa Jepang. Jadi semua saya pelajari terlebih dahulu, persiapannya lama banget. Konferensinya waktu itu ada 3 atau 4 hari waktu itu, Mbak, yang saya ikuti. Jadi di situ beratnya itu di belajarnya, Mbak. Belajar semuanya sehingga pada hari H harus benar-benar siap. Itu yang sangat berat menurut saya. Belajar, jadi di persiapan ya malah beratnya ya. Kalau pas sudah hombangnya malah sudah terasa enakan kah? Ya tapi Mbak, berat sih juga sih. Masalahnya saya itu kalau di dalam apa ya, kayak apa itu Mbak yang di dalam box itu? Istilahnya apa ya? But. Di dalam boots itu kan. Saya itu kalau tidak melihat ekspresi orang yang berbicara dan mendengarkan, itu mati gaya, Mbak. Saya itu orangnya. Disitulah kendala saya, Mbak, waktu itu. Jadi saya tidak bisa melihat pembicara, saya tidak bisa melihat audiens. Jadi saya menerjemahkan yang benar-benar apa yang saya dengarkan dan saya keluarkan itu benar-benar ya begitu itu. Jadi mati gaya di situ, Mbak. Karena waktu itu kita cuma incas berdua saja, jadi benar-benar kelabakan sih. Tapi tapi ketika benar-benar apa ya, benar-benar stuck gitu kan, kita relay, Mbak. Jadi kita relaynya itu dari bahasa Inggris. Nah, jadi relaynya itu dari bahasa Inggris. Nanti waktu itu ada Kemenlu, jadi Kemenlu membantu untuk
ke bahasa Indonesianya. Kalau begitu berarti waktu konferensi itu modenya simultan ya? Iya, betul Mbak. Aduh, itu benar-benar harus butuh persiapan yang sangat-sangat. Apalagi kalau topiknya itu asing bagi penerjemah, itu memang benar-benar harus belajar. Betul. Simultan memang banyak yang merasa nggak bisa, mungkin belum bisa aja sih. Tapi kalau penerjemah bahasa Inggris, juru bahasa Inggris maksud saya, itu kadang ada yang merasa bahwa simultan lebih mudah, kayak gitu ya. Mungkin ya Mbak ya. Nah, tapi ada yang sepertinya lebih sulit kalau secara teknis ya menurut saya. Kalau simultan itu kan masih pakai alat gitu ya, kita mudah kayak gitu karena rintangan-rintangan, kebisingan di luar itu bisa diatasi dengan booth sama dengan headset. Tetapi ada yang lebih sulit yaitu whispering. Kondisinya itu kadang seperti ini ya. Misalnya di dalam sebuah meeting atau sebuah konferensi atau seminar itu ada 1 atau 2 orang yang berpartisipasi di acara itu tapi bukan pembicara. Dia ingin mendengarkan semuanya tapi dia nggak ngerti bahasanya gitu. Misalnya dia nggak ngerti bahasa Indonesia, harus diterjemahkan ke Jepang. Pada saat itu butuh interpreter dan pakai whispering kayak gitu ya. Jadi berada di dekat beliau, entah di samping, entah di belakangnya, dan harus berbisik. Sementara nggak pakai alat, kondisinya bisa saja berisik. Kemudian juga kurang nyaman ya, karena mungkin orang di sekitarnya juga jadi sering lihatin kayak gitu, karena kita istilahnya jadi membuat suasana itu agak rame sendiri kayak gitu ya, karena orang lain sedang mendengarkan, kita di sini harus menerjemahkan ke orang tersebut kayak gitu. Fitriasa pernah alami nggak yang kayak gitu? Seperti yang saya bilang Mbak, sebetulnya saya itu mati gaya kalau tidak melihat klien sama pembicara Mbak, pembicara sama audiens. Nah, saya lebih mending memilih whispering Mbak. Nah, saya juga pernah whispering waktu itu di acara launching produk, itu kan launching produk di mana pesertanya itu dari berbagai negara dan kemudian saya diminta untuk mendampingi 1 orang kebetulan dari Jepang. Jadi saya lebih baik whispering sih Mbak. Maksudnya bisa melihat ekspresi pembicara dan ekspresi kliennya. Maksudnya, kliennya ngerti, manggut-manggut gitu kan, ngerti kan Mbak, berarti kan, Iya. Jadi saya begitu daripada di dalam booth Mbak. Waktu itu kenapa kok di dalam booth nggak bisa melihat ekspresi? Karena kan sebenarnya booth itu dirancang memang bisa melihat ke panggung. Ekspresi mungkin tidak bisa kelihatan banget kalau tidak ada layar, saya bilangnya layar raksasa gitu ya. Biasanya di event besar itu ada layar yang sangat besar kayak gitu, bisa 14 meter besarnya. Jadi di layar itu kita bisa melihat ekspresi pembicara. Nah waktu itu seperti apa kok sampai nggak bisa melihat? Kebetulan kalau yang di layar itu kebetulan ininya ya Mbak ya, slide untuk slide-nya. Jadi saya tidak bisa melihat ekspresi orangnya sih Mbak, slide-nya saja sih Mbak. Jadi ya mungkin saya kali ya, itu tipe saya Mbak, tipe pilihan saya. Mungkin saya lebih mudah whispering sih Mbak daripada di dalam booth yang memang harus menerjemahkan jauh dari pembicara dan klien. Karena acaranya besar ya, jadi booth-nya jauh. Ada kalanya kok ini loh, acaranya pakai booth tapi ruangannya nggak begitu besar, jadi masih bisa ngelihat ekspresi klien. Mungkin suatu saat Fitriasa akan, ya semoga mengalami peristiwa seperti itu biar bisa ngelihat ekspresi kliennya. Mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada kesempatan seperti itu ya. Ya. Oh ya, ini Fitriasa ada pertanyaan dari Kifam, dari Sigit Sang. Tadi Fitriasa bicara persiapan 3 bulan sebelum konferensi itu ya. Sigit Sang tanya, apakah persiapan 3 bulan tersebut itu bisa ikut diperhitungkan fee-nya? Aduh, Sigit Sang, dengan sangat menyesal sekali saya akan menjawab tidak ada fee-nya.
Tapi apa ya? Ada manfaatnya tersendiri sih Sigit Sang. Saya kira dari pertanyaan yang Sigit Sang barusan lontarkan itu membuat kita itu lebih belajar banyak sih bahasa Jepang sih Mbak. Saya mungkin lebih memilihnya sebagai persiapan itu sebagai pembelajaran buat diri saya. Intinya mending ada daripada nggak dikasih materi sama sekali, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu di Hombang harus datang nerjemahin, begitu kan? Jadi tetap kita bersyukur dikasih materi itu, gitu ya. Iya, betul sekali Mbak. Kalau di Honbang udah mati kutu, saya kira apa ya Mbak ya, sebagai juru bahasa itu mungkin lebih ke harga diri sih Mbak. Maksudnya, aduh. Langsung jatuh gitu kali. Berhak nggak sih saya menerima fee segini untuk menerjemahkan ketika penerjemahannya mungkin tidak sukses atau seperti apa? Betul. Jadi memang kalau penerjemahan di acara-acara seperti itu, penerjemah biasanya juru bahasa memang fee-nya kan agak tinggi karena memang bekerjanya bukan pada hari itu saja, tapi sebelumnya harus belajar, begitu kan? Iya, betul Mbak, betul sekali. Ya, jadi ya kita sebagai orang yang bekerja di situ, yang sebagai juru bahasa ya mungkin sebaiknya bersyukur lah dikasih materi bisa belajar. Intinya gitu aja ya. Tapi ya mungkin juga begitu Mbak, itu juga merupakan beban juga sih sebetulnya kalau dipikir-pikir kepada interpreter ya kan, beban yang ditanggung interpreter bahwasanya seharusnya jamnya memang di jam kerja itu saja. Ibaratnya kalau konferensinya 4 hari ya jamnya harusnya itu aja, tetapi di luar itu harus persiapan macam-macam, mungkin itu juga menjadi beban sih sebetulnya bagi interpreter itu sendiri. Ya kita ambil positifnya lah, mungkin seperti itu sih sebetulnya. Sebetulnya kalau memang pengen mendapatkan sih, pengen Mbak belajarnya siang malam. Cuman ya kita ambil positifnya aja, mungkin suatu saat itu bermanfaat buat saya sendiri. Buat job-job kedepannya gitu ya. Betul sekali. Iya. Mungkin kalau dari sisi pekerjaan sebagai Suyakusha, ada pengalaman yang paling berkesan gitu yang sampai sekarang belum bisa lupa? Paling berkesan ya Mbak Yati ya. Kalau yang paling berkesan itu sebagai Suyakusha itu saya pernah ikut juru bahasa itu hampir seharian tidak bisa makan Mbak Yati. Jadi acaranya waktu itu launching produk, di mana produk itu memang produk yang sangat besar sekali, maksudnya yang dihadiri oleh beberapa negara Mbak. Nah kebetulan waktu itu interpretingnya whispering karena audiens Jepangnya tidak banyak gitu kan, jadi saya pilih untuk whispering. Memang tidak banyak sih sebetulnya dari beberapa negara itu, mungkin setiap negara diwakili oleh 2 orang dari negara masing-masing gitu kan. Jadi saya waktu itu whispering. Nah whispering kalau namanya launching produk, MC masuk, kita juga harus bicara kan. Setelah MC masuk, udah ada jeda, pembicara masuk. Setelah itu MC masuk lagi, terus pembicara masuk lagi. Itu hampir dari pagi jam 9 sampai jam 12 itu nggak ada jeda Mbak. Jadi ya sambil pijet-pijet rahang jadinya. Nah waktu itu pas waktu mau istirahat jam makan siang itu kebetulan di luar udah disiapkan kanape Mbak, ada kopi dan teh panas. Kesempatan nih, ini sudah lapar banget. Baru mau ngambil kanape 1 dengan segelas kopi, dari belakang ditepuk. Fitri-san, gomenasai, suyakushite moratte mo ii desu ka? Katanya, aduh gitu kan, ya udah masuk, udah tinggal telan, udah mandek di tenggorokan gitu kan. Hai, ya otomatis harus mengikuti klien. Akhirnya di situ perkenalan lah dengan berbagai perusahaan dan masuk lagi ke dalam ruang meeting. Nah, lanjut lagi sampai jam 5 sore Mbak. Sampai jam 5 sore tidak ada jeda dan
Kemudian waktu itu mau makan malam pun beliau minta saya temenin lah untuk makan malam. Nah, di dalam perjalanan menuju ke restoran makan malam, nih gimana caranya saya makan ya? Saya berpikir begitu. Ini udah perut keroncongan. Tapi di perjalanan saya ingat waktu itu saya mendampingin meeting sekaligus makan malam. Ada pemerintahan dari Bali dan ada konjen juga. Nah, salah satu staf dari konjen mengatakan kepada saya, Fitri Sang, penerjemah atau interpreter yang sukses itu sebetulnya adalah penerjemah yang bisa menerjemahkan sambil makan, katanya. Nah, ingatlah saya kata-kata beliau, ternyata benar ya apa yang dikatakan beliau. Akhirnya saya berpikir di meja makan setelah ambil makanan, ya saya makan apa adanya. Kalau memang mau ngomong dengan masih ada makanan di mulut, ya ngomong aja. Udah lapar banget. Begitu sih pengalaman yang saya dapat waktu itu. Pengalaman yang mengesankan gitu ya. Kalau tadi kita pernah ini ya, tadi Fitri Asang sempat bicara tentang penjuru bahasaan di pengadilan kayak gitu ya. Bisa diceritain Fitri Asang itu ngeri nggak sih? Kalau untuk penjuru bahasaan di pengadilan sebetulnya tidak semengeri yang dibayangkan oleh banyak orang sih Mbak ya. Saya sebelumnya juga ngeri. Pertama kali saya menjadi penerjemah pengadilan Mbak, ini seminggu sebelumnya ini saya melihat proses pengadilan itu seperti apa, kata-kata apa saja yang keluar, kata-kata apa saja yang dikeluarkan hakim gitu kan Mbak. Tapi kemudian ketika saya di pengadilan, kebetulan proses BAP-nya juga klien saya dampingi. Jadi setelah di pengadilan, semua yang ditanyakan atau semua yang diutarakan oleh klien itu sama persis dengan apa yang diambil di BAP, Mbak. Jadi otomatis runutan cerita atau apapun itu, jawaban atau pertanyaan itu sudah sebetulnya sudah masuk di kepala. Jadi waktu di pengadilan memudahkan saya untuk menjadi juru bahasa di pengadilan. Berarti karena sudah menjadi penerjemah saat BAP, waktu di pengadilan jadi lancar. Nanti akan berbeda ya, misalnya di pengadilan tapi tidak ikut BAP-nya bisa aja sedikit lebih sulit. Seperti itu kali ya, atau enggak juga? Kalau yang sudah jam terbang tinggi mungkin nggak masalah ya. Tapi tergantung kasusnya sih Mbak Yati. Kalau kasusnya familiar dengan kita, saya kira tidak masalah sih. Kalau kayak kasus pidana nih, ibaratnya boryoku, pemukulan gitu kan. Paling yang ditanyakan dipukul dari mana, terus bagaimana cara memukulnya, kan itu kan kata-kata biasa. Maksudnya tidak memerlukan semong yogo kan, tidak perlu bahasa istilah yang tertentu gitu kan. Jadi saya kira nggak terlalu sulit juga kalau memang kasusnya nggak berat gitu Mbak. I see. Berarti ya Fitri Asang ini masih tentang penerjemahan di pengadilan gitu ya. Kalau kita lihat di film-film ya, karena kita kan belum pernah ke pengadilan gitu ya. Kalau di film-film itu kan kadang istilahnya ramai kayak gitu, terlalu ada menekan kayak gitu ya, saling kayak orang berantem kayak gitu. Apakah waktu Fitri Asang jadi juru bahasa di pengadilan situasinya seperti itu atau situasinya itu kalem, tenang, jadi waktu nerjemahin juga enak? Selama ini yang saya lakukan sih Mbak, ada beberapa pengadilan yang tertutup dan ada beberapa yang terbuka. Kalau terbuka sih gangguannya lebih banyak, maksudnya karena ada banyak di belakang audiensnya. Kalau tertutup itu mungkin lebih memudahkan kita untuk konsentrasi sebagai juru bahasa. Tapi selama ini kalau yang membentak-bentak atau apa, tergantung juga sih tergantung terdakwa atau saksinya ya kan Mbak ya. Tapi selama ini enggak juga sih Mbak, maksudnya ya biasalah standar gitu. Dan ya, jadi tidak ada yang saling kan misalnya bertanya lagi baru dijawab terus ada lagi bertanya lagi, jadi kayak
tumpang tindih kayak gitu, nggak seperti di film-film ya? Kalau yang seperti itu ada Mbak, kalau yang seperti itu ada. Jadi Oke. kemungkinan hakim mengejar kata-kata yang benar daripada Iya iya. itu ada yang seperti itu. Cuman kalau masalahnya kalau hakim bertanya, otomatis kan whispering Mbak. Jadi walaupun hakim bertubi-tubi, jadi dapat gitu karena whispering. Tetapi kalau saksi atau terdakwa yang berbicara, saya pikir itu modenya kan konsekutif. Jadi dia berbicara dulu, baru saya menjelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa sekaligus begitu kan. Jadi itu yang perlu saya jeda. Kalau terlalu panjang, saya karena nggak mau, maksudnya menjadi juru bahasa di pengadilan itu yang paling aware itu kebenaran kata-kata itu ditransfer ke dalam bahasa Indonesianya itu Mbak. Jadi saya nggak mau terlalu panjang seperti itu sih masalahnya. Berarti mode yang dipakai pada saat penjuru bahasaan di pengadilan itu ada whispering, which is itu pakai simultan ya. Kemudian Ya. juga sometimes pakai konsekutif sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Ya, betul juga sih Mbak. Itu pun kalau cuma tanya jawab. Tetapi kalau ada bukti-bukti yang mau diserahkan atau dokumen-dokumen yang diserahkan, bisa saja sih mode side translation atau side interpretation itu dilakukan. Maksudnya saya membaca dokumen dan menerjemahkan secara lisan kepada klien seperti itu sih Mbak. Oke, Fitriasang ini ada dari Herusang. Dari Herusang begini, wah kalau kasusnya narkoba kayaknya rumit di persidangan. Pernah nggak ngalamin nerjemahin kasus narkoba? Alhamdulillah Herusa nggak pernah, karena mungkin nggak ada orang Jepang yang terkena kasus narkoba ya di Bali ya. So desne, iya betul. Ada beberapa orang asing yang terkena kasus narkoba, cuman kalau dari Jepang belum Mbak, belum. Biasanya kalau Jepang apa ya kasusnya? Sagi toka desu ne. Sagite. Apa ya? Pidana lah Mbak, perdata lah, perdata. One prestasi, default kayak gitu kah? Ada pidana, ada beberapa yang perdata, tapi kebanyakan saya kira perdata. Kebanyakan perdata. Oke. Iya betul. Kalau menjadi penerjemah di pengadilan itu tekanannya seperti apa bagi Fitriasang saat ini ya? Apakah sudah bisa nyesuaiin kayak gitu? Ternyata kan nggak ngeri-ngeri banget kayak gitu. Jadi seneng-seneng aja, hampir nggak ada tekanan atau sedikit lah di awal doang. Atau masih stres juga sebelumnya kalau misalnya nanti bagaimana seperti itu. Kalau sekarang, kalau untuk prosesnya, saya kira karena sudah beberapa kali, itu dari 4 tahun yang lalu sih Mbak, saya kira mungkin kalau prosesnya karena sudah tahu, jadi di situ tidak terlalu tegang di prosesnya. Cuman tergantung kasusnya juga, apakah kasusnya itu menguras emosi, menguras hati gitu kan, tergantung sih Mbak. Tapi harus pintar-pintar memanage tersebut. Kenapa? Karena kita di pihak netral, maksudnya di pihak netral itu kita juru bahasa itu bukan siapa-siapa. Kita adalah kata itu sendiri. Jadi ketika kita menjadi juru bahasa pihak A, ketika pihak A bersifat seperti ini, kita harus bisa bersifat seperti itu. Ketika pihak B seperti ini, marah ibaratnya, kita juga nadanya harus marah gitu. Ketika pihak A memelas, kita harus mengucapkannya dengan memelas gitu kan. Jadi itu sih yang harus dilatih gitu kan. Emosinya juga harus dapat. Mungkin dengan cara itu user atau orang yang berada di sekitar situ akan segera paham, oh ini penerjemah itu lagi bekerja, jadi kelihatan nggak memihak, karena ketika nerjemahin di sisi ini dia akan berekspresi seperti itu, sama ketika di sini menerjemahkan di sisi sebaliknya lawannya juga akan berekspresi seperti itu. Jadi langsung ini ya, bikin pemirsa atau orang yang berada di situ langsung paham, oh ini
netral kayak gitu ya. Jadi nggak akan ada karena dia di bawah misalnya pihak A, jadi dia akan dikira berada di pihak A kayak gitu ya. Dengan cara seperti itu mungkin orang lebih mudah paham gitu. Oh, netral seperti itu ya, Fitri Iya, Asang. betul betul Mbak. Jadi siapapun yang meng-hire, siapapun yang memperkerjakan kita, kalau sudah di BAP atau pengadilan, kita harus bersikap netral, Mbak. Jadi tidak bisa berpihak ke salah satu pihak. Jadi netral, benar-benar netral. Dan ilmu yang harus diterapkan oleh setiap juru bahasa itu adalah ilmu lupa. Dalam artian ilmu lupa itu setelah kasus semua selesai, kita melangkah satu langkah keluar dari pengadilan atau kepolisian, di situ kita Sudah lupa. Harus sudah lupa. Harus sudah lupa semua, Mbak. Jadi enggak, Fitri Asang ada kasus yang enggak lupa-lupa. Maksudnya lupa itu Mbak dalam artian apapun yang ada di dalam otak kita yang kita dapat informasi, saya kira penjuru bahasa juru bahasa dimanapun itu sama prinsipnya sih Mbak. Jadi apapun yang kita dapat dari proses juru bahasa, informasi atau apapun, saya kira itu bukan milik kita sebagai penerjemah. Jadi itu yang harus kita benar-benar jaga, rahasianya yang harus benar-benar jaga, pokoknya jangan sampailah informasi-informasi yang berhubungan hal tersebut keluar dari mulut kita sebetulnya. Itu saja sih. Jadi ilmu lupa. Kalau ditanya siapa, gimana tadi kasusnya? Aduh lupa, gimana sih tadi? Gitu. Itu pun saya juga dapat hal ini dari penerjemah atau juru bahasa senior di pengadilan juga Mbak, sebetulnya sama. Jadi memang pokoknya harus lupa. Oke, Fitri Asang, ini ada pertanyaan dari Maesa Rosang. Maesa Rosang tanya, bahasa yang dikuasai selain bahasa Jepang itu adakah? Kalau ada, apa? Dulu Mbak, dulu saya pernah di sastra Inggris, tapi secara lisan saya tidak mahir menggunakan bahasa Inggris karena saat kuliah kepake bahasa Jepangnya kali ya. Betul Mbak, jadi lama nggak kepake bahasa Inggrisnya, tapi ketika bahasa sumbernya bahasa Inggris saya masih bisa Mbak. Ketika mendengarkan saya mengerti, membaca tulisan saya mengerti, cuman kalau menjadi juru bahasa saya hindari. Kenapa? Karena saya tidak fluent dalam mengucapkan bahasa Inggris secara lisan, secara cepat. Kalau disuruh mikir dulu baru bisa. Karena lama nggak terpakai kali ya. Betul. Ya ibaratnya pisau nggak diasah karena memang lebih banyak kesempatan dapat pekerjaan dari bahasa Jepang. Tapi sebetulnya penting juga Mbak Yati bahasa Inggris karena seperti kita ketahui sekarang itu bahasa Inggris kan bahasa internasional Mbak. Jadi kalau konferensi itu pasti yang digunakan bahasa Inggris kan, tidak pernah bahasa Indonesia. Penting banget bahasa Inggris sebetulnya. Ya betul Fitri Asang. Jadi nggak sia-sia ya belajar bahasa Inggris dahulu. Iya Mbak, betul Mbak. Cuman perlu peningkatan belajar lagi yang sangat nih. Harus rajin belajar bahasa Inggris lagi kalau untuk meningkatkan kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan fluensi. Seperti slogannya Fitri Asang, berani jadi penerjemah, berani belajar seumur hidup. Betul. Kita lanjut, ini ada pertanyaan lagi Fitri Asang dari Herusang. Pernah nggak jadi juru bahasa di pengadilan yang tentang pajak? Pajak ya Herusang. Kalau pajak selama ini tidak Herusang, belum pernah. Pajak belum pernah, oke. Ya semoga nanti di kesempatan berikutnya ada permintaan untuk sidang pajak atau ya entah di BAP-nya atau di persidangannya atau di meeting biasa, jadi yang nggak sampai ke situ kayak gitu ya. Misalnya di kantor apa lagi ada konsultan pajak misalnya. Tapi berarti saya harus belajar lagi Mbak, perpajakan saya kurang familiar kalau perpajakan. Iya betul.
Tapi banyak Fitriasang untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pajak itu baik bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris itu banyak tentang transfer pricing. Transfer pricing itu banyak. Kalau Jepang pernah juga sih kayak gitu ya, tapi ya agak jarang sih gitu. Biasanya kalau di pengadilan pajak itu hubungannya dengan royalty agreement seperti itu, perjanjian bantuan teknis. Ya, itu untuk bahasa Jepang banyak kasus-kasus kayak gitu. Tapi biasanya hongyaku sih, kalau suyaku ya mungkin mungkin enggak sih, karena biasanya kalau perpajakan, sidang perpajakan itu yang maju itu orang lokal. Jadi orang Jepangnya enggak diajak biasanya. Jadi mungkin agak jarang gitu Herusang. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Fitriasang. Nah, ini mungkin hubungannya dengan pekerjaan penjuru bahasaan di pengadilan. Trisang bertanya, apakah pernah di briefing sebelum acara untuk mengatakan atau menyampaikan hal yang bukan faktanya? Dan Fitriasang bilang, saya mah netral, harus netral gitu. Pernah nggak ada kasus-kasus seperti itu? Hampir tidak pernah, bukan hampir sih, tidak pernah Mbak. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi, semua kan ada BAP-nya Mbak. Jadi sudah ada BAP-nya baru maju. Jadi setelah di BAP kemudian setelah semua memenuhi persyaratan, kemudian kasus itu naik di kejaksaan. Ketika di kejaksaan itu sudah memenuhi syarat semuanya, baru naik ke pengadilan. Jadi di pengadilan saya kira tidak ada kesempatan untuk mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di BAP, kecuali tapi enggak juga sih, saksinya juga di BAP dulu sih sebetulnya, ya Tisan. Jadi hampir tidak pernah lah untuk hal-hal yang seperti itu. Apalagi kan biasanya ya, setahu saya kalau sebelum menjadi penerjemah atau juru bahasa di BAP maupun di pengadilan itu kan kalau di BAP ada surat gitu ya, surat pernyataan yang harus ditandatangani penerjemah yang kalau nggak salah intinya adalah akan menerjemahkan dengan benar. Demikian juga sebelum sidang pengadilan, interpreter disumpah dulu bahwa sebagai penerjemah hanya akan mengatakan yang benar kayak gitu kan, menerjemahkan secara benar seperti itu ya. Jadi kalaupun di briefing ya mungkin Fitriasang sejak awal bisa antisipasi, nggak bisa karena nggak mungkin mengorbankan kredibilitas atau kode etik kayak gitu ya, hanya untuk mengikuti dari permintaan klien kayak gitu kan. Betul sih Mbak Yati, cuman saya pikir itu sebetulnya sumpah juru bahasa seluruh dunia mungkin Mbak ya. Jadi di seluruh dunia itu sebetulnya harus ketika kita jadi juru bahasa, kita itu bukan siapa-siapa, kita itu kata itu sendiri, seperti yang saya bilang tadi itu Mbak ya. Jadi kita memang harus menyatakan kalau A, ya keluarnya harus A. Kalau B, ya keluarnya harus B. Tetapi kalau di pengadilan saya kira tidak ada yang seperti itu. Tetapi kalau seandainya di business meeting nih, kalau di business meeting kemungkinan itu ada gitu loh Mbak. Dalam artian kemungkinan melobi. Kalau business meeting itu kan kita mewakili satu pihak nih Mbak. Tidak mewakili kedua belah pihak. Nah, sebagai penerjemah itu setiap kali saya melakukan penerjemahan saya bilang bahwasanya saya ini interpreter. Apapun yang Anda bicarakan saat itu, saya akan menerjemahkan. Tapi saya tidak bisa dipengaruhi siapa-siapa gitu loh Mbak. Jadi briefing pun percuma. Jadi saat dia ngomong A di meeting tersebut, ya saya ngomong A. Ketika dia ngomong B, ya ngomong B. Itu tugas saya sih Mbak sebetulnya. Ya itu aja sih. Oke, baik, mengerti. Ya, betul. Jadi nggak masalah ya, mau di briefing, mau kagak. Pokoknya ya saya sebagai penerjemah ya netral. Pembicara ngomong begini, saya sampaikan begini. Bicaranya begitu, saya sampaikan begitu. Kira-kira begitu ya, Fitriasang? Betul. Ini ada pertanyaan dari Maesa Rosang dalam belajar bahasa Jepang itu yang paling sulit apa? Paling sulit ya. Ini awal ya, Maesa Rosang tanya awal belajar bahasa Jepang, berarti kan
Kalau Balik ya? awalnya itu di Bumpo Mbak, di penggunaan partikel wa, ga, ni, itu kan nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi itu yang paling membuat saya, oh ini ya gitu kan. Terus kalau kita kan apa ya, buku merah menerangkan diterangkan gitu kan. Kalau bahasa Jepang kan kebalik Mbak, buku merah. Kalau bahasa Jepang merah buku gitu kan. Akai hong gitu kan. Jadi kebalik gitu kan. Itu yang sebetulnya agak sulit. Apalagi kalau kata bendanya itu udah panjang gitu kan. Seperti wanita cantik memakai baju merah. Aduh, ini satu kata benda tapi mau membuat kata benda tersebut dalam bahasa Jepang apa ya gitu kan. Itu sih yang ya, Bumbo memang susah ya, susah sekali. Dan Fitria Sang itu masih ini ya, pengalaman aja, sharing pengalaman. Pernah kita dapat terjemahan gitu, satu kalimat itu 1 halaman lebih. Baru titik. itu pusing dan Mbak itu Mbak. Sama penerjemah saya dipotong-potong kayak gitu, tapi masih nyambung karena kalau misalnya ngikutin itu terlalu sulit nanti pembacanya. Iya betul. Yang penting tidak menghilangkan arti saja. Tidak kayak gitu. Cuma misalnya koma jadi diganti titik biar nanti mudah ke yang berikutnya seperti itu. Oke, kita sudah berbicara tentang topik Hongyaku, juga tentang topik Suyaku. Kita akan ke topik selanjutnya, yaitu topik gado-gado. Jadi macam-macam. Jadi kan Fitria Sang ada banyak ya layanan bahasa yang bisa diambil sama Fitria Sang. Kita tadi sudah bahas khusus untuk Hongyaku dan Suyaku. Sekarang kita akan bertanya kepada Fitria Sang tentang pengajar, profesi sebagai pengajar. Nah, profesi ini ada suka dukanya mungkin ya. Mungkin bisa diceritain Fitria Sang apakah suka dan dukanya tersebut. Kemudian juga Fitria Sang kalau untuk sebagai profesi pengajar ini sejauh mana sih sukanya kayak gitu loh. Apakah di antara 5 ini yang paling suka atau bagaimana peran dari seorang pengajar untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang lain kayak gitu ya. Pengajar ya Mbak Yati ya. Kalau pengajar sih sebetulnya saya sangat suka. Saya mengajar sebetulnya itu proses belajar yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, otomatis kita memang harus sangat tahu tentang hal apa yang akan kita ajarkan sih, Mbak Yati. Saya kira seperti itu. Dan profesi mengajar tidak hanya mengajar bahasa Jepang juga. Saya juga mengajar BIPA, Mbak, bahasa Indonesia untuk orang asing, gitu kan. Ketika saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing pun, saya sangat-sangat diberi kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya dari segi bumpunya saja, grammarnya saja, tapi dari segi penggunaan kata dan lain sebagainya, kata yang maksudnya baku dan tidak baku, itu sangat belajar banyak dari situ, Mbak. Jadi proses mengajar saya itu saya anggap belajar yang sesungguhnya, sehingga itu sangat mendukung sekali saya sebagai penerjemah maupun juru bahasa. Berarti kalau mengajar itu sama dengan belajar begitu ya? Betul Mbak Yati. Dan nanti akan sangat kepakai pada saat nerjemahin, saat ngejuru bahasain, seperti itu kali ya? Iya, betul sekali Mbak. Ya, itu sukanya. Kalau dukanya adakah? Pernah? Kalau dukanya hampir tidak pernah sih Mbak. Alhamdulillah. Saya suka sekali. Saya suka. Termasuk honornya? Itu apa ya Mbak? Saya kira mungkin kalimat yang perlu
garis bawahi di sini adalah dimanapun pengajar itu mungkin kebanyakan adalah orang yang suka mengabdi. Makanya saya sangat berterima kasih sekali sama guru-guru saya, sama dosen-dosen saya yang dahulu, sehingga apa ya Mbak ya, dari apa yang saya pelajari, mungkin beliau, para dosen-dosen saya dahulu tidak mendapatkan, maksudnya cukuplah, honor cukup, tapi pengabdiannya yang sangat luar biasa Mbak. Jadi pengabdiannya untuk bagaimana caranya membuat siswa atau mahasiswa itu memperoleh apa ilmu yang memang harus kita transfer kepada siswa atau mahasiswa. Saya itu mendapatkan banyak hal dari pengajar yang dulu. Jadi saya kira honor mungkin tidak jadi patokan apakah menjadi passion seseorang jadi pengajar, karena biasanya orang yang suka mengajar itu adalah orang yang suka mengabdi. Ya, saya sangat berterima kasih sekali sama dosen-dosen saya dulu. Setuju sekali. Begitulah guru-guru kita gitu ya. Nah, Fitriasang, tidak semua orang yang bisa bahasa asing bisa jadi penerjemah. Demikian juga seorang yang bisa bahasa asing juga belum tentu bisa mengajarkan. Tetapi Fitriasang mengajar juga, kayak gitu kan. Nah, apakah Fitriasang belajar khusus, entah itu otodidak atau di tempat lain, bagaimana cara mengajarkan bahasa Jepang atau berjalan mengalir apa adanya? Kalau dibilang begitu Mbak, semua pekerjaan itu memang butuh latihan di awal ya, butuh latihan di awal itu bagaimana cara mengajar. Dulu saya ingat Mbak, saya dulu membuat silabus dan RPP ketika mau mendaftar menjadi pengajar, itu saya membuat itu hampir tidak tidur 2 hari 1 malam saya tidak tidur Mbak. Jadi memang butuh ini belajar. Memang kalau untuk proses mengajar dan lain sebagainya, setiap pekerjaan saya kira perlu belajar secara sungguh-sungguh untuk menjadikan apa yang kita lakukan itu bisa berhasil seperti itu. Betul. Makanya saya bilang bahwasanya mengajar itu memang belajar yang sesungguhnya. Saya pernah punya cita-cita jadi guru waktu SMP, tapi langsung saya coret. Kenapa begitu Mbak Yati? Saya tidak punya kesabaran sebagai seorang guru. Oke, Fitriasang, mungkin punya murid yang berkesan gitu, atau ada cerita yang berkesan yang berhubungan dengan murid kayak gitu? Kalau dibilang berkesan sih Mbak, sekarang saya memang tidak aktif mengajar di universitas karena saya masih ada studi gitu kan. Yang paling berkesan itu ketika saya kira sekarang kan banyak kesempatan yang sangat luas sekali bagi lulusan-lulusan bahasa ya Mbak ya, terutama lulusan bahasa di Jepang. Jadi ada beberapa mahasiswa lulusan itu yang memang sudah sukses menjadi seorang kepala restoran, tencho, dan lain-lain sebagainya, menjadi seorang penerjemah yang mungkin punya totalitas tinggi di Jepang bahkan Mbak. Terus ada juga yang melanjutkan kuliah lagi di Jepang sampai tingkat tinggi. Ketika melihat seperti itu, saya merasa sukses, bersyukur sekali begitu Mbak. Oke, baik. Ya, pasti suatu kebahagiaan bagi seorang guru gitu ya kalau melihat muridnya sukses gitu. Apalagi lebih sukses, lebih pintar dari gurunya. Betul sekali Mbak, betul. Jadi kita juga perlu semangat nih Mbak. Lulusan sudah sukses, kita perlu semangat lagi. Berarti harus incas lagi ilmu nih. Berarti harus belajar. Charge gitu ya, kita semangatnya gitu ya. Harus belajar lagi jadinya. Tadi Fitriasang bicara bahwa Fitriasang belajar lagi. Belajar apa ya? Aduh Mbak, ini seharusnya memang saya ini harus dikejar-kejar ini, harus segera lulus. Saya belajar tentang linguistik Mbak. Oke. Iya, betul. Jadi sebelumnya sempat belajar tentang translation, kemudian sekarang di linguistiknya. Oke, berarti memang untuk memperdalam atau untuk mendukung pekerjaan ini gitu ya? Iya, betul Mbak. Baik, kita beralih ke tentang pembuat takarir, Fitriasang. Pernah
pernah dapat job seperti apa dalam pembuatan Takarir itu? Kalau Takarir, seingatnya saya pernah 2 kali Mbak mendapatkan job Takarir. Yang pertama itu saya diminta sebuah perusahaan untuk membuatkan Takarir, video promosinya itu sekitar berdurasi 1 jam lebih. Dan waktu itu tidak ada naskahnya Mbak, jadi saya harus transkripsi dulu. Jadi mendengarkan dan mengetik kembali setiap kata yang ada di dalam video tersebut. Kemudian saya terjemahkan terlebih dahulu, Mbak. Jadi setelah saya terjemahkan dahulu, waktu itu karena saya diminta untuk mengisi langsung subtitlenya, saya banyak belajar tentang apa ya, Mbak ya, untuk menggunakan software di mana dia bisa mengisi subtitle. Waktu itu saya menggunakan kalau tidak salah Edius 8 kalau nggak salah Mbak. Jadi itu saya belajar banyak waktu itu. Nah, tantangannya kalau di Takarir itu terjemahannya memang harus diminimalisir karena setiap menampilkan kata itu dalam satu baris itu tidak boleh lebih dari 40 karakter. Jadi ketika tidak boleh lebih dari 40 karakter dan 3 baris itu 3 baris itu paling banyak Mbak. Jadi tidak boleh lebih dari 3 baris. Dan itu harus benar-benar hemat kata dan apa yang disampaikan itu bisa diterjemahkan dengan hemat dan lugas seperti itu. Tapi tidak mengurangi maknanya. Seperti itu. Itu yang pertama saya dapat. Yang kedua, saya dapat pekerjaan Takarir itu untuk film yang berdurasi 1 jam lebih kalau nggak salah, sama sih 1 jam lebih. Tapi naskahnya sudah ada Mbak, jadi lebih mudah bagi saya. Jadi naskahnya sudah ada, tinggal saya yang harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira. Berarti waktu itu tantangannya dari sisi bahasa juga dari sisi software kayak gitu ya? Betul sekali Mbak. Jadi Fitriasa waktu pekerjaan yang pertama diceritakan itu kan karena belum ada skripnya, berarti harus bikin skrip dulu sebelum diterjemahkan. Nah, kan ada juga nih pekerjaan yang namanya pencatatan transkripsi, tetapi nggak perlu diterjemahin. Nah, biasanya yang dialihkan itu kan dari tuturan ke kata kayak gitu ya, ke tulisan. Kadang-kadang bisa audio, bisa video, tetapi klien nggak minta untuk di subtitlein kayak gitu, hanya transkripsi aja. Nah, pekerjaan seperti itu juga pernah dapat atau tidak, Fitriasa? Yang itu pernah sih Mbak Yati, kebetulan tahun kemarin kayaknya saya 1 kali diminta untuk transkripsi. Itu video kalau nggak salah. Video, oke. Sekali. Nah, kalau Fitriasa kan banyak nih, ada juru bahasa, ada juru terjemah, kemudian juga pembuat Takarir, pencatat transkripsi, ada juga ngajar. Di antara semua ini yang paling suka yang mana nih? Saya kalau dibilang paling suka Mbak, seperti memilih buah si malakama nih Mbak. Semua saya suka Mbak. Semuanya suka ya? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, entah kenapa saya sangat menikmati segala prosesnya. Setiap pekerjaan itu saya menikmati segala prosesnya. Tapi tidak ada yang favorit di antara itu? Favorit juru bahasa kali ya. Juru bahasa, kenapa? Karena kalau penerjemah itu sekarang lebih memakan waktu yang banyak. Kalau juru bahasa tidak memakan banyak waktu, Mbak. Kalau hari itu berakhir, ya sudah hari itu berakhir. Jadi bebannya lebih sedikit. Oke, iya, betul. Hari itu selesai ya sudah, gitu kan. Kalau Hong Yaku bisa makan waktu berhari-hari, bisa jadi kelelawar tiba-tiba begitu ya. Iya, betul, Mbak. Jadi kesulitan dalam waktu ya, makan waktu begitu.
Fitriasang, ini ada pertanyaan lagi dari Maesa Rosang. Bagaimana Fitriasang menghafal bumbu? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apakah untuk jadi penerjemah harus jadi sarjana dulu? Menghafal bumbu. Kalau menghafal bumbu itu sering-sering membuat kalimat, saya kira Mbak. Jadi kalau untuk biasanya yang paling bagus dulu itu membuat meisi, kata benda gitu kan. Biasanya kata benda yang paling panjang kan. Kalau kata kerja sih bahasa Jepang ya gitu-gitu aja. Paling perubahan bentuk aja, teimas, masta, kakoke, genzaike, paling gitu aja. Present, past tense, paling gitu aja. Tapi kalau untuk kata benda itu kalau mengingat harus latihan, banyak-banyak latihan membuat kalimat. Saya kira begitu. Jadi dengan praktek ya. Betul sekali. Nah, Mbak, pertanyaan yang kedua apa tadi? Lupa saya. Yang kedua, untuk jadi penerjemah apakah harus jadi sarjana dulu? Saya kira begini, mungkin bisa dipeta-petakan Mbak. Menjadi penerjemah atau juru bahasa, walaupun tidak menjadi sarjana, itu sangat-sangat bisa. Tapi syaratnya satu, yaitu harus belajar mandiri. Tapi kenapa harus belajar mandiri? Tidak di kampus pun, tidak di institusi yang punya kewenangan mengeluarkan ijazah pun, kalau kita secara mandiri belajar bahasa Jepang dengan baik dan benar, saya kira kesempatan menjadi penerjemah sangat luas sekali, Mbak. Karena kalau kita menerjemahkan atau juru bahasa tidak ditanya kok lulusan apa atau apa, tidak pernah ditanya seperti itu. Tapi yang dilihat adalah kemampuan dalam menerjemahkan dan kemampuan dalam menjadi juru bahasa. Saya kira peluangnya sangat banyak sekali walaupun tidak punya ijazah atau apa. Oke, mungkin itu jawabannya Maesa Rosang. Semoga puas dengan jawabannya, insya Allah. Kalau saya lagi akan tanya nih, Fitriasang, ada sekali banyak profesi yang udah dijalani, tetapi kan masih ada lagi yang lain kayak gitu. Apakah Fitriasang masih punya target, ingin jadi apa, misalnya jadi MC bahasa Jepang, ingin nerjemahin komik, atau ingin nerjemahin sastra, atau apa kayak gitu yang akan ditarget lagi? Aduh, apa ya targetnya Mbak ya? Targetnya adalah bisa lulus studi secepatnya. Jadi ini dulu ya yang penting. Terus targetnya sih targetnya adalah memakai bahasa Jepang sehari-hari, maksudnya membiasakan diri biar tidak hilang saja Mbak. Jadi saya targetnya adalah membiasakan diri memakai bahasa Jepang. Terus target satunya lagi apa ya? Paling melengkapi perpustakaan dengan buku-buku yang mungkin bisa lebih bermanfaat, itu aja sih Mbak. Oh iya, Fitriasang katanya punya perpustakaan ya. Boleh sedikit diceritakan tentang hal itu? Sebetulnya awalnya itu nggak sengaja Mbak. Jadi saya sebetulnya pecinta buku ya. Saya tidak terbiasa membaca melalui slide-slide kayak PDF dan lain-lain sebagainya. Tapi dulu sih kan nggak ada handphone yang smartphone kan Mbak. Jadi dulu memang menggunakan buku gitu kan. Jadi yang hard copy ya. Betul. Jadi waktu lulus dari sastra Inggris itu saya waktu itu fotokopi kali ya, buku tebel gitu kan Mbak. Kok rasanya nikmat memegang buku gitu loh. Jadi dari situ saya sering mengumpulkan buku, beli buku ini, ternyata penuh. Terus ada teman saya bilang setelah lulus, kamu butuh buku nggak? Bawa sini semua buku deh gitu kan. Akhirnya teman-teman juga numpuknya di saya gitu kan. Terus ada beberapa sumbangan dari sekolah Jepang yang ada di Bali juga. Saya terima semuanya Mbak. Jadi saya bikinkanlah perpustakaan. Kebetulan juga dulu pernah dari Josang, saya kira ada waktu itu ada sumbangan buku untuk bahasa Inggris itu Mbak. Jadinya itu juga sih ada di jajaran perpustakaan saya. Alhamdulillah. Jadi perpustakaan itu juga mendukung pekerjaan sebagai pekerja bahasa ya, karena isinya tentang yang berhubungan juga dengan bahasa Jepang tentunya.
Nggak semuanya sih Mbak kebaca Mbak. Nggak semuanya kebaca, cuman saya banyak mengumpulkan buku ini, mungkin ada juga yang bermanfaat untuk orang lain gitu loh Mbak. Jadi nggak semuanya juga berhubungan dengan juru bahasa atau penerjemahan, tapi kebanyakan juga linguistik sih Mbak. Dan akhir-akhir ini banyak novel juga, banyak juga buku-buku tentang Islam, banyak beberapa yang ingin saya masukkan kembali gitu. Jadi ya begitu sih. Biasanya anak-anak kalau buat skripsi atau apa semua pada ngumpul. Jadi cari buku teori dan lain sebagainya, itu semua pada ngumpul semua gitu. Jadi asik aja melihat orang belajar. Jadi bikin ini ya, bikin happy ya, lihat aja udah happy gitu ya. Betul, betul. Lihat anak-anak muda gemar belajar, rajin belajar bisa juga membuat kita termotivasi begitu kan ya? Iya Mbak Yati, sangat betul sekali. Karena kadang motivasi belajar itu kan naik turun Mbak. Itu yang perlu benar-benar banget di-maintain, apalagi sebagai profesinya juga ada ibu rumah tangga yang notabene harus multi talentan ya Mbak, bukan multi talenta. Multi talentan. Masak, harus nyuci, harus yang lain-lainnya. Hampir beberapa jam habis di situ. Jadi multi talentan itulah yang kadang-kadang membuat minat kita terhadap belajar itu turun. Nah, itu yang harus benar-benar dijaga sih sebetulnya. Jadi dengan melihat kan boleh naik turun, tapi kalau turun ya harus naik lagi gitu, jangan sampai turun terus gitu ya maunya sebenarnya. Iya, betul Mbak. Oke, Fitria Sang, kalau tadi dari obrolan kita itu saya ambil kesimpulan, Fitria Sang ini orangnya senang belajar, ya kan? Nah, kalau menurut Fitria Sang nih, apa korelasinya penerjemah dan belajar seumur hidup? Korelasinya ya Mbak, ini perlu digarisbawahi bahwasanya belajar itu tidak hanya di kampus Mbak, tidak hanya di sebuah institusi yang memang bisa mengeluarkan ijazah, tapi saya garis bawahi di sini adalah belajar bagaimana kita sebagai individu selalu meningkatkan kemampuan setiap hari gitu kan, apalagi di bidang bahasa Mbak. Saya kira bahasa itu kalau boleh saya katakan seperti reinkarnasi manusia, bukan reinkarnasi, seperti perubahan generasi manusia Mbak. Jadi bahasa itu ada yang baru dilahirkan dan kemudian pasti ada yang mati dan kemudian ditinggalkan bahasanya Mbak. Jadi seperti itu. Selama masa berjalan, di situ pasti ada muncul bahasa-bahasa baru dan kemudian bahasa-bahasa baru itu yang memang menuntut kita untuk belajar, terus belajar. Contohnya yang paling nyata Mbak di era pandemi ini, kita bayangkan saja berapa banyak istilah-istilah baru yang dihadirkan oleh pandemi, ya kan? Baik istilah-istilah di bidang medis, di bidang surat menyurat, baik itu di bidang sosial atau apapun, itu banyak bermunculan kata-kata baru, dan sebagai penerjemah itu memang harus update selalu Mbak, karena kalau istilah itu selalu kadang-kadang tidak relevan dengan apa yang diistilahkan di dalam bahasa Indonesia, harusnya sama dengan istilah bahasa Jepang, tidak. Jadi kalau memang ada perbedaan itu ya kita harus memang cari gitu kan. Apalagi kalau dengan masa-masa seperti ini, saya kira maupun penerjemahan atau interpreting, juru bahasa itu pasti akan muncul istilah-istilah yang muncul di pandemi Mbak. Jangankan di juru bahasa bisnis atau apapun, di pengadilan pun muncul Mbak istilah itu. Jadi sebagai penerjemah kita memang harus siap belajar seumur hidup. Seperti itu saya kira. Belajar seumur hidup bukan hanya diksi yang selalu berkembang ya, kata-kata baru yang selalu berkembang, tapi mungkin juga hal lain-lainnya di luar bahasa seperti itu ya Fitria Sang, karena pasti akan selalu ada hal baru di masa depan dan kita tidak tahu itu apa. Ya betul sekali Mbak. Saya mau tanya untuk 2 pertanyaan terakhir. Fitria Sang, sampai kapan Fitria Sang ingin jadi pekerja bahasa?
Sampai kapan ya Mbak Yati ya? Sampai tidak ada yang meminta saya sebagai juru bahasa atau penerjemah. Tapi selama ada yang meminta saya menjadi penerjemah atau juru bahasa, selama itu pula mungkin saya ingin menerjemahkan atau menjadi juru bahasa. Jadi kata-kata pensiun itu tidak akan datang dari Fitriasang, tapi dari seleksi alam, begitu Kak? Mudah-mudahan tidak ada Amin. pendidikan kesehatan, fisik. Betul, amin, amin. Fitriasang bahagia jadi seorang pekerja bahasa? Alhamdulillah Mbak, bahagia Mbak. Banyakan bahagianya sih Mbak. Dan kebanyakan apa ya, banyak menyerap. Kalau kita menerjemahkan berarti kan kita menyerap ilmu baru dari apa yang kita terjemahkan kan Mbak. Jadi di situ juga apa ya, saya merasa sangat beruntung sekali sebagai penerjemah atau juru bahasa. Banyak sekali ilmu bahasa yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, yang mungkin diketahui hanya oleh juru bahasa dan penerjemah gitu ya. Kita tahu apa yang istilahnya jeroannya sesuatu instansi misalnya ya, yang orang lain nggak tahu tapi kita tahu kayak gitu kan. Itu Mbak. Nah, oleh karena itu sumpah penerjemah itu sama sekali tidak boleh dilanggar Mbak. Jadi yang bersangkutan dengan informasi atau apapun itu memang tidak boleh keluar dari mulut kita, tapi kita bolehlah menjadikannya sebagai ilmu yang ada di dalam diri kita. Betul, setuju Fitriasang. Mungkin Fitriasang ada pesan-pesan khusus untuk Kifam yang ya kita tahu ya di Kifam itu kan belum semua jadi penerjemah juru bahasa, tetapi ada yang misalnya baru belajar tapi berminat ingin jadi penerjemah, ingin jadi juru bahasa gitu. Apakah Fitriasang ada pesan-pesan untuk Kifam yang newbie atau yang belum jadi penerjemah tapi ingin jadi penerjemah? Pesannya sih Mbak, saya kira mungkin ini bukan hanya pesan kepada teman-teman juga ya, mungkin pesan kepada diri saya sendiri ya. Walaupun mau jadi newbie atau mau jadi yang jam tayangnya tinggi, tapi harus tetap belajar. Itu sih sebetulnya. Tetapi untuk yang newbie harus berani mencoba. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa itu di dalamnya gitu kan. Kalau kita tidak pernah gagal, kita akan tidak pernah mengalami kesuksesan. Jadi nggak apa-apalah gagal sedikit dulu. Saya juga pernah gagal dulu. Jadi harus pernah merasakan sensasi, harus mencari googling banyak-banyak, harus sampai malam, hanya menerjemahkan satu lembar dokumen saja Mbak. Itu kadang-kadang sampai 2 hari dan bebannya Masya ampun sampai jiwa raga gitu kan. Berarti itu memerlukan ya, berarti mencoba juga memerlukan endurance sama resistance gitu ya. Iya betul Mbak. Dan pemula harus punya. Mau pemula mau nggak pemula harus punya begitu ya. Iya betul. Ini sebetulnya nasihat buat saya sendiri juga sih Mbak. Ya buat kita semua lah gitu ya. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, dan yang saya garis bawahi, Fitriasang ini kok orangnya itu kayak nggak lelah untuk belajar terus gitu ya, nggak ada bosannya kayak gitu untuk belajar terus, selalu senang belajar terus. Itu yang saya tangkap dari perbincangan kita kali ini. Fitriasang, terima kasih sudah hadir di LDD. Terima kasih banyak Mbak Yati, terima kasih juga untuk Kifam atas waktunya dan izinnya untuk mampir di LDD. Baik, terima kasih Fitriasang, ilmu sharing, dan saya kira ini banyak motivasi ya yang diberikan oleh Fitriasang kali ini. Kita akan mengakhiri LDD kali ini, dan sebelumnya kita peragakan dulu slogan Kijang ya. Sedikit kita ingatkan ya, nanti akan ada yang bilang Kijang kayak gitu, satu profesi, jadinya belum kelihatan, satu profesi, satu hati. Nah, sekarang saya minta Estisang, ayo Estisang, mari kita bergabung.
Seru banget kok ngobrolnya. Seru banget, nanti bisa dilanjut di luar LDD kali. Iya. Nah, kita akan peragakan slogan Kijang. Saya akan bilang Kijang, terus nanti kita bersama-sama satu profesi, satu hati. Gitu ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Kijang, satu profesi, satu hati. Teman-teman, demikian LDD kita kali ini. Kita akan berjumpa di LDD berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.